ini dari skripsi siapa nih, ini dari skripsi siapa nih. Tapi kalian harus merujuk ke yang sumber aslinya. Ini kriteria anemianya, patofisiologinya. Nah kan patofisiologinya secara garis besar itu kan ada anemia akibat produksi sel darah merah yang berkurang. Tadi itu yang awal-awal kita bahas sama Rafli itu. Terus yang penghancuran sel darah merahnya kan, sama kehilangan darah. Nah ini yang saya maksud nih, yang kehilangan darah ini nih. Nih. Nah ini penghancuran kan kita udah nggak mungkin. Nah ini akibat kehilangan darah. Nah ini nih yang tadi. Jadi tolong Amel sama Ayu tolong ditambahin nih, karena memang ini ada ulkus, ini kan ada ulkus nih, tukak lambung tuh namanya ulkus juga, ulkus dari Gastar ya, sama nih, ada kanker, ada hemoroid ya, terus ada penggunaan obat-obatan nih, tuh, ini yang tadi kan, coba dicek lagi ya, jangan bilang nggak ada, itu ada, karena perdarahannya itu ada yang dua ya, ada yang akut sifatnya, ada yang kronis. Nah yang terjadi pada si ibu ini bisa jadi pendarahan yang sifatnya kronis, tapi jangan ketukar sama yang penyakit kronis, bukan. Kalau penyakit kronis itu yang memang penyakitnya yang mengakibatkan kehilangan darah, kan kalau ini bukan sebenarnya. Penyakitnya sendiri si osteoporosis itu tidak menyebabkan kehilangan darah sebenarnya, tetapi karena dia minum obat-obatan sehingga obatnya itu efek sampingnya kehilangan darah. Jadi jangan bikin bingung tuh ya. Jadi tolong ya, jadi Amel sama Ayu tuh tolong diperbaiki tuh itunya PPT-nya tuh yang tadi ya. Terus masing-masing dari kalian, ini kalian ada kuliah lagi nggak sih? Nggak ada, dok. Nggak ada ya? Sebentar ya, cuman sampai jam 3.15 ya. Ini kan skemanya, saya nggak tahu nih, apa Fajar bikin sendiri atau diskusi sama teman-teman, saya nggak tahu nih. Kalau misalnya Fajar bikin sendiri dan Labib bikin sendiri skemanya, tolong yang lain buat versi kalian sendiri. Boleh misalnya itu ngelihat dari punyanya Fajar, tapi kalau kalian punya pendapat yang lain, ada yang bisa dikaitkan, itu tolong bikin sendiri gitu. Kalau saya sih lebih senang kalian bikin sendiri pakai skema dengan tulisan tangan sendiri, supaya nanti ini latihan buat kalian soka. Karena kalau kalian soka itu kalian nggak bisa ngelihat punya orang ya. Kalian nulis sendiri kan, kalian dikasih tahu kasusnya itu di hari H ya, di hari H. Jadi misalnya ini kan kalian berapa? Ada 6 kasus ya untuk semester ini. Ada di 4.12, 4.22, terus 4.32. Jadi ada 6 kasus. Terus nanti kalian bisa dapat kasus apapun dari 6 itu kan. Dari 6 kasus itu kalian bisa dapat kasus apapun. Kalau kalian nggak bikin sendiri, ini mungkin kalau Fajar yang buat sendiri, itu Fajar udah tahu, udah ngerti nih alur-alurnya karena Fajar sendiri yang buat. Tapi kalau skemanya Fajar terus dibaca sama misalnya sama siapa, sama Mei, belum tentu Mei itu sependapat sama Fajar. Bisa jadi nggak ada yang beberapa yang nggak sependapat, dan belum tentu juga jadinya Mei paham gitu. Jadi baiknya ini skema kasus itu tolong dibuat sendiri. Kan kalian nanti akan ngumpulin log ya, log booknya ya, lognya tutorial. Nah, saya maunya kalian bikin log tutorial itu maunya tulis tangan, terus kalau kamu foto abis itu upload ya untuk skemanya. Paling enggak, kalaupun kalian itu nyontek-nyontek dikit dari yang punyanya Fajar, itu bisa jadi karena kalian udah nulis, jadinya kalian paham. Paling enggak ya, paling enggak. Jadi saya sih senangnya kalau kalian beda-beda satu sama lainnya. Kalau kalian beda-beda satu sama lainnya, udah pasti nanti itu buatan kalian. Jadinya nanti bisa buat latihan kalian kalau kalian soka gitu ya. Itu mungkin ya nanti ya. Dan nanti juga kalau lagi pleno tutorial, yang ditampilin tuh jangan yang anatomi ini enggak gitu.
Tapi yang skema tadi, skema yang dipresentasikan Labib sama skema yang dipresentasikan sama Fajar plus yang tadi yang kita bahas tadi tuh, mulai dari interpretasi sama mengaitkan antara anatomi, fisiologi dengan kasusnya, dengan nanti ada yang penyakit aslinya yang hipotesis yang ditegakkan itu yang kalian presentasiin. Jadi nggak akan lama, nggak akan boring kalian karena kan setiap orang akan berbeda-beda nanti jadinya presentasinya. Itu ya, itu tips-tipsnya buat ngadepin SOKA jadinya. Jadi kalian bikin-bikinlah dari mulai sekarang skema-skema itu supaya kalian nggak kelabakan nanti pada saat kalian di akhir semester SOKA. Oke deh, begitu aja. Saya udah ngambil waktu 8 menit dari waktu istirahat kalian. Mudah-mudahan ini hari ini bermanfaat buat kalian ya. Ada ini nggak? Ada feedback nggak dari kalian nih? Izin dok, mau tanya. Yang perdarahan keluar dari anus gara-gara apa ya dok? Apa gara-gara tekanan darahnya tinggi atau ada luka lain? Jadi bisa jadi memang perdarahannya itu tadi yang PR saya buat Vito sebenarnya. Nanti kalau itu bisa terjawab nih batas dari perdarahan saluran pencernaan atas dan bawah itu di mana, itu bisa menjawab itu si perdarahannya itu karena apa. Tapi yang pasti itu perdarahan bukan ada dari lambung, yang pasti. Yang netes itu, kalau netes itu udah pasti itu dari bawah. Netes itu kemungkinan tuh entah dari rektum entah dari anus tuh kalau netes. Kalau dia perdarahan, kalau dia BAB darah segar, bisa aja dia dari usus, dari kolon. Karena dia mungkin bercampur dengan darah. Tapi kan kalau ini kata-katanya darahnya netes. Kalau darahnya netes udah pasti di bawah situ. Kalau entah rektum, entah dari anus. Bisa jadi karena hemoroid juga bisa. Banyak kan perdarahan saluran cerna bagian bawah itu. Cari aja. Di sini soalnya kalau di kasus ini belum jelas, saya juga belum tahu kemungkinannya itu apa aja. Tapi kalau kemungkinan yang pasti itu perdarahan kalau yang hematokezia itu bukan dari lambung. Bukan dari lambung itu udah bisa dipastikan. Kalau dari lambung dia turun ke bawah itu udah pasti hitam. Tapi kalau misalnya dia segar, kalaupun dia ada di bagian di saluran cerna, pasti setelah lambung, bukan di lambungnya. Itu sih kayaknya Fajar ya. Nanti tuh PR buat Vito tuh yang perbatasan, yang membatasi, yang jadi batasnya ini saluran cerna atas sama bawah itu apa? Oke. Hanya lagi dok, berarti yang darah netes itu tetap dimasukin kayak gitu aja dok di skema cut-off-nya. Okay. Karena kita nggak tahu pemeriksaan lebih lanjutnya ya. Kalau ada pemeriksaan rektal tuse, nah itu bisa kita kita hipotesiskan mungkin ada hemoroid atau apa, atau yang bisa kita hipotesiskan di sekarang itu paling ya itu penyebabnya karena obat-obatan aja. Bisa jadi mungkin tukaknya ada di beberapa tempat gitu, bukan di lambung doang. Saya nggak tahu tuh jadinya, belum, soalnya ini di sini keterangan di kasusnya tuh nggak jelas, belum jelas. Jadi cukup aja di situ dituliskan perdarahan di saluran cerna pun nggak masalah, tulisin aja di situ. Kemungkinan perdarahan saluran cernanya di bagian bawah. Kecuali kalau Vito nanti udah dapat ya Vito ya. Tanya aja sama Vito. Siapa tahu ada yang udah dapat belum? Kemungkinannya apa? Mungkin ada luka kali dok. Luka di mana? Luka di hati nggak ada. Oke. Kalau ini ya, pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau
Ini kalau saya jadi dokter itu, kalau dari dokternya ibu ini, saya harus melakukan pemeriksaan yang lain. Salah satunya tuh rectal tuse. Cuman memang harus memastikan dulu memang tidak ada luka di daerah anusnya. Kalau nggak ada luka di daerah anus, bisa saya lakukan rectal tuse, baru kita bisa pastikan dia ada hemoroid atau enggak. Karena kalau darah yang netes itu karena hemoroid biasanya, atau karena ada keganasan di daerah saluran pencernaan bagian bawah. Kalian kan belum lewat ini ya, blok gastro ya. Jadinya agak-agak susah gitu untuk kalian membayangkan. Yang bikin di situ juga kemungkinannya banyak ya. Mungkin aja ada polip rekti. Polip itu nggak hanya di hidungnya. Polip itu bisa di mana-mana, bisa di rekti, bisa di serviks, polip serviks di vagina. Jadi polip itu cuman istilah ada ada tumor yang punya tangkai. Jadi tumornya tuh ada tangkainya, baru ada tumornya, dan itu rawan sekali berdarah. Itu juga ada, tapi kan kita nggak punya datanya ya, Jar, nggak punya datanya. Jadi kita nggak bisa benar-benar memastikan benar itu terjadi apa enggak gitu. Ya, jadi kalau kita mau memastikan sesuatu tuh tetap harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kan dokter bukan dukun ya. Meskipun kita bisa menghipotesiskan, tapi kan dokter itu bukan dukun. Jadi harus ada dasarnya untuk kita menegakkan diagnosis. Kalau selama belum ada data yang mendukung diagnosis kita, ya kita masih bisa hipotesiskan apapun itu. Kan ini kan baru awal. Itu biar kamu bisa berpikir kemungkinan apa lagi yang bisa menyebabkan si ibu ini ibu ini tuh mengalami hal seperti ini. Kan kalau di situ kan ditulisnya riwayat keganasan tuh disangkal ya. Nah, tapi kan belum tentu, bisa aja. Kalau dia udah osteoporosis, bisa aja dia ada keganasan juga di tempat, misalnya di keganasan yang lain, itu juga bisa aja. Karena umur segitu tuh kanker kolon itu sering terjadi tuh pada umur 70-an gitu. Itu Jar ya. Tulisin aja di situnya perdarahan saluran pencernaan bagian bawah kemungkinannya. Oke. Ini mau dikumpulin kapan nih? Karena nanti saya harus periksa utangnya Amel sama Ayu nih. Soal anemia perdarahan. Sama utangnya Vito, dicatat ya utang-utang itu ya, tolong dicatat. Nanti saya mau cek di laporannya. Dan yang tadi ya, kayak misalnya tadi analisis tadi ya, Alfreda ya kan tadi tentang fisiologi, Rafli tentang ini kan saya kasih pertanyaan-pertanyaan tuh untuk dihubungkan dengan kasusnya, itu ditaruh di bawah ya pembahasan. Jadi ada materi, terus di bawahnya ada pembahasan yang berkaitan dengan kasus gitu ya, ada subbabnya lagi tuh ya. Jangan lupa. Biar kalian ingat-ingat, biar tuh laporan tuh nggak jadi usang dimakan waktu, cuma disimpan doang gitu. Jangan ya. Jadi ada itu. Terus direfleksikan di buku log, ditulisin tuh yang tadi analisis itu, tulis dengan baik supaya kalian punya, nanti kalian nggak nyari-nyari bahan lagi kalau buat soka. Saya mau meringankan beban kalian aja ini mah. Ya. Jangan sampai kalian stres, aduh soka ada 6 kasus, nanti saya gimana gitu. Nah itu kan kalian sudah punya sebenarnya ya. Oke, udah ya, udah 16 menit malah dia. Sudah, saya kalau disuruh ngomong, saya bisa 1 jam lagi nih saya ngomong. Udah. Itu aja ya untuk hari ini. Saya sih sebenarnya cukup bahagia ya sama tutor ini, meskipun ada beberapa yang masih harus dipancing-pancing ngomong, tapi paling enggak ada kemajuan lah yang saya lihat untuk analisis kasusnya ya. Jangan lupa dilihat-lihat lagi, terus jangan nanti minggu depan jangan saya disuruh manggil-manggil lagi, ayo Alfreda, ayo Labib ya. Ngomong aja kalau ada pendapat yang mau disampaikan, diomongin aja langsung. Entah itu buat ngebantuin teman kamu, entah untuk membantah pendapat teman kamu, nggak masalah. Kok bantah-bantahan di ruang tutorial mah nggak masalah.
kan nanti bisa kita cari yang benar tuh yang mana gitu ya. Oke deh, terima kasih ya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan minggu depan bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dok.